Hai semuanya, apa kabar dan semoga tetap sehat ya. Dan kali ini saya ingin sharing sedikit ya buat teman-teman semuanya, buat kalian semuanya itu yang misalkan punya cita-cita ingin bekerja di luar negeri atau misalkan pengen kerja di Australia seperti saya ini. Tapi tolong diingat ya teman-teman ya bahwa apa yang saya sharing kali ini bisa dibilang bukan syarat mutlak ya. Artinya bisa saja ya untuk tiap orang itu berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi saat itu teman ya. Jadi ini bukan tips buat kalian tuh bisa kerja di luar negeri atau bisa kerja di Australia, tapi saya hanya ingin bagikan pengalaman aja. Jadi kemarin tuh gimana sih caranya saya tuh bisa dapat visa kerja di sini, terus apa sih prosesnya dan dokumen apa aja sih yang diperlukan gitu loh. Jadi itu yang ingin saya bagikan, itu pengalaman pribadi, dan seperti saya bilang tadi bahwa setiap orang mungkin saja akan memerlukan bisa bilang dokumen-dokumen berbeda ataupun syarat-syarat berbeda teman. Oke, jadi untuk visa sendiri ya teman ya, untuk saya sendiri itu pakai visa nomor 482 ya. Jadi ada yang namanya, jadi visa itu ada nomornya ya, ada namanya. Jadi saya tuh visa kerja dengan nomor 482 itu namanya adalah Temp Skill Sorted teman ya, atau TSS. Jadi Temp Skill Sorted itu bisa bilang di perusahaan itu mereka tuh bisa mensponsori orang dari luar negeri bisa bekerja di negara ini. Itu karena mungkin dengan alasan bahwa terdapat bisa dibilang kurang tersedianya tenaga ahli gitu loh. Artinya temporary skill shortage. Jadi temporary dan pastinya ada rentang waktunya gitu loh. Dan berdasarkan visa ini ya, itu artinya saya tuh bisa bekerja di sini tuh selama 4 tahun ya kalau nggak salah. Jadi mulai dari 2018 kemarin tuh sampai tahun 2022 kalau saya sendiri gitu loh. Dan karena saya menggunakan visa ini, itu ada kondisinya teman ya. Pastinya yang pertama karena inilah visa kerja, berarti saya tuh bisa masuk Australia kapan saja, bisa pulang ke Bali kapan saja. Itu selama visa saya masih aktif gitu loh. Jadi multiple entry istilahnya ya. Jadi bisa keluar masuk kapan aja gitu loh. Terus yang kedua, kondisinya adalah bahwa saya tuh hanya bisa bekerja di perusahaan yang mensponsori saya. Jadi perusahaan yang mensponsori saya sekarang. Jadi saya tuh nggak bisa sembarangan pindah. Misalkan saya pindah kerja ke Google Sydney gitu misalnya, nggak bisa gitu teman. Jadi kecuali misalkan ya perusahaan yang baru ini yang mau menerima saya ini itu juga mau mensponsori saya juga gitu. Itu baru bisa gitu. Tapi kalau misalkan mereka nggak mau, berarti saya nggak bisa pindah kerjaan gitu ya. Ya plus dan minus ya, artinya ada plus dan minusnya. Tapi kalau buat saya sendiri sih bisa ke sini aja, bisa bekerja di sini aja, itu sudah merupakan pengalaman yang luar biasa. Dan saya nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Artinya ya sudah, kalau misalkan saya harus kerja sama mereka ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan saya nanti udah bosan atau gimana ya pulang aja gitu kan, bisa gitu. Jadi bisa saya bilang ya bahwa proses pembuatan visa ini buat saya itu cukup lama ya. Itu nggak mudah sebenarnya buat saya itu karena butuh dokumen-dokumen yang kadang-kadang tuh saya nggak miliki gitu loh. Dan sedikit flashback ya bahwa bisa dibilang saya tuh mulai untuk memproses visa ini tuh sekitar bulan Februari tahun 2018 teman ya. Jadi saya tuh dibantu sama agent di sini di Australia. Jadi mereka tuh yang bisa dibilang membantu saya tuh untuk mengurus semua dokumennya gitu loh. Artinya mereka cukup bilang bahwa kamu perlu ini dan saya cukup menyediakan gitu, dan sisanya mereka yang ngurus gitu loh. Dan pastinya juga dukungan dari perusahaan teman. Dan itu adalah bulan Februari tahun 2018. Sedangkan visanya itu baru di-approve itu pada bulan Oktober tahun 2018 teman ya. Jadi bisa dibayangkan kan prosesnya itu dari bulan Februari sampai Oktober itu berapa lama. Dan bisa dibilang saya awalnya tuh nggak berharap banyak gitu loh. Sepertinya pasti susah kan ya, artinya banyak dokumennya, saya nggak tahu apakah saya bisa memberikan semuanya atau gimana gitu. Awal itu saya nggak berharap banyak sekali, artinya kalau diterima ya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Oke, sekarang saya akan berikan daftar ya dokumen yang saya perlukan waktu itu sampai akhirnya bisa diterima teman. Oke, yang pertama pastinya adalah kita tuh harus mengisi form permohonan visa teman ya. Jadi form ini tuh dikirimkan dari agennya sendiri ya. Saya tuh dikirimkan melalui email. Jadi saya tuh harus mengisi form tersebut dan mengirimkan balik kepada mereka. Untuk form ini sendiri sih bisa bilang standar aja, yang nggak ada yang spesial. Karena yang paling berat itu sebenarnya bukan isi formnya teman ya, tapi menyiapkan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk pengajuan visa ini teman. Dan yang kedua pastinya itu kita harus punya paspor ya. Jadi kalau nggak salah itu saya tuh paspor tuh pertama tuh punya tahun 2016. Dan itu bisa baru terpakai itu tahun 2017 teman. Oh ya, saya belum cerita ya. Jadi sebelum saya tuh pindah bisa dibilang full time ke sini, itu tuh sempat diundang sama perusahaan tuh selama 2 minggu kalau nggak salah ya. Itu saya tuh mengunjungi kantor di sini teman ya. Setelah itu balik lagi gitu loh. Itu tahun 2017. Dan bisa dibilang itulah pengalaman pertama tuh saya tuh yang naik pesawat dan juga pengalaman pertama perjalanan ke luar negeri teman. Jadi itu cuma 2 minggu tapi sangat berkesan sekali gitu loh.
Oke, dokumen yang ketiga adalah kita tuh perlu memberikan surat keterangan dari kepolisian, teman ya, atau istilahnya tuh, jadi apa ya istilahnya tuh di Indonesia tuh apa ya, SKCK ya, artinya surat keterangan catatan kepolisian. Dan pastinya untuk surat ini sendiri itu hanya bisa didapatkan dari kepolisian, teman ya. Dan bisa dibilang untuk SKCK ini gampang ya, untuk gampang didapatkan, artinya nggak perlu proses yang ribet gitu loh. Artinya pastinya kita terus datang ke kepolisian dengan syarat-syarat tertentu, teman gitu loh. Oke, selanjutnya dan yang keempat adalah bahwa tuh saya tuh harus memiliki asuransi kesehatan, teman-teman. Di sini ya, di Australia, bukan di Bali loh, ya, di sini. Terus gimana caranya ya kan? Itulah makanya saya tuh dibantu sama perusahaan bahwa saya tuh dibuatkan apa namanya asuransi kesehatan dulu sama mereka di sini di Australia. Itu artinya bahwa nanti setelah kita tuh datang ke Australia, itu bahwa kita tuh sudah dijamin sama apa ya? Kita tuh sudah di apa ya? Kesehatannya kita tuh sudah diasuransikan gitu loh. Ya, jadi nanti kalau ada apa-apa, misalnya kita sakit atau gimana, kita bisa menggunakan dari asuransi kesehatan tersebut, teman gitu. Oke, dan yang kelima adalah pastinya ijazah ya. Dan buat teman yang misalkan sudah pernah kuliah ya, dapat ijazah S1 atau gimana, itu pastinya berguna ya. Itu lebih mudah pasti prosesnya. Sedangkan saya sendiri itu kasusnya, saya tuh nggak pernah yang namanya kuliah, artinya saya tuh nggak punya yang namanya ijazah dari kuliah. Sedangkan saya tuh nanti akan bekerja di perusahaan IT gitu loh. Jadi itu lebih susah gitu loh ya. Tetap kita bisa untuk apa ya, memohon untuk visa kerja, tapi itu syaratnya tuh lebih berat lagi, teman ya. Jadi kalau untuk saya sendiri itu kemarin tuh diminta untuk menunjukkan bukti bahwa saya tuh pernah bekerja di bidang IT itu selama minimal 5 tahun, teman ya. Ini sebenarnya yang agak apa ya, bisa dibilang, wah gimana caranya nih kan. Sedangkan saya tuh baru bekerja sama perusahaan ini tuh waktu itu tahun 2018, berarti baru 3 tahun, teman ya. Saya nggak bisa dong kasih bukti bahwa saya tuh sudah bekerja di bidang ini selama 5 tahun gitu loh. Dulu kan saya sempat freelance ya, artinya saya tuh harus membuat surat pernyataan bahwa saya tuh dulu pernah apa ya, pernah freelance dan ternyata itu juga masih kurang gitu loh. Dan akhirnya saya tuh juga sempat bekerja dengan perusahaan lain, teman ya. Itu sebelum saya tuh bekerja sama perusahaan ini, itu dari tahun 2011 sampai tahun 2011, itu artinya 3 tahun. Dan dari sana seharusnya kan saya tuh bisa ya meminta surat pernyataan dari yang punya perusahaan ini bahwa saya tuh sempat bekerja sama dia gitu loh. Cuman masalahnya waktu itu tahun 2018 itu perusahaan ini sudah nggak ada lagi gitu loh. Itu wah ini susah lagi nih kan. Jadi perusahaan itu sudah nggak ada, sudah tutup. Nah jadi karena sudah kepepet kan, terus saya kontak lagi si teman saya ini. Kebetulan teman saya ini bukan orang Indonesia juga, dia tuh orang Jerman kalau nggak salah. Jadi saya kontak lagi, dia tuh lewat Facebook. Terus saya bilang, hey tolong dong, saya ini lagi apply untuk visa untuk kerja di Australia. Tolong bisa bantu nggak buatkan saya tuh surat pernyataan bahwa saya tuh sudah pernah bekerja di perusahaannya kamu dari tahun sekian sampai tahun sekian gitu loh. Dan untungnya ya ini orang baik sekali dan dia tuh membuatkan loh. Meskipun perusahaan itu sudah nggak ada, dia tuh mau membuatkan saya surat pernyataan itu loh. Dan akhirnya karena itu saya sudah mendapatkan surat dari 2 perusahaan ya. Artinya perusahaan yang pertama itu yang sudah tutup, dan yang kedua pastinya dari perusahaan yang saya kerja saat ini. Itu kalau di total artinya saya tuh sudah bekerja di bidang IT ini tuh lebih dari 5 tahun, teman. Dan artinya karena itu sudah beres, berarti tinggal dokumen lainnya gitu loh. Jadi dari sana aja kita bisa melihat bahwa itu prosesnya tuh nggak gampang, teman ya. Saya tuh bisa sampai di sini tuh nggak gampang, dan itu baru dokumen awal, teman ya. Artinya belum lagi nanti ada dokumen-dokumen lain yang saya perlukan yang mungkin nyarinya itu lebih susah gitu loh ya. Oke, dan dokumen selanjutnya adalah bahwa tuh saya tuh perlu surat keterangan dari apa ya, bisa bilang tempat saya kerja sekarang ini. Itu tuh surat pernyataan lah ya, artinya membenarkan bahwa saya tuh memang bekerja untuk mereka, terus dari kapan sampai kapan, terus jabatan saya apa, terus gaji saya berapa, seperti itu. Oke, dan dokumen selanjutnya adalah kontrak kerja ya, artinya kalau ini kan lumayan gampang ya, karena memang kan saya sudah bekerja sama mereka, artinya mereka pasti sudah bisa menyediakan saya tuh kontrak kerja yang nanti akan diserahkan ke pihak yang mengurus visa ini, teman gitu loh. Oke, dan dokumen selanjutnya adalah sertifikat bahasa Inggris, teman ya. Dan bisa bilang ini adalah salah satu persyaratan yang bikin saya tuh paling deg-degan gitu loh. Jadi bahasa Inggrisnya tuh harus dites gitu loh ya, dan harus memenuhi nilai minimal tertentu gitu loh. Kalau tes bahasa Inggris ini kita gagal ya, itu besar kemungkinan saya tuh nggak bisa dapatkan visa ini, teman gitu loh. Jadi mungkin teman-teman tahu ya bahwa itu kan ada yang namanya TOEFL kan, ada juga yang namanya IELTS atau IELTS, dan juga mungkin yang lainnya tuh ada yang namanya PTE gitu, terus dan lain-lainnya. Itu banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan atau institusi yang menyediakan jasa untuk mengetes bahasa Inggrisnya kita loh. Dan kebetulan waktu itu saya tuh pilih yang IELTS ya.
Apa ya, karena itu yang paling dekat dengan saya waktu itu, dan mungkin biayanya juga lebih apa ya, relatif lebih murah gitu kan. Nah, untuk IELTS ini ya, untuk visa itu maka saya tuh harus memiliki nilai rata-rata 5 teman ya. Artinya nilai minimum yang harus saya sediakan supaya bisa apa namanya mengapply visa ini adalah 5 teman ya. Jadi di sana itu kita dites membaca, terus kita dites mendengar, terus kita juga dites berbicara gitu loh. Jadi kita tuh dites dalam 1 hari ya, mungkin apa ya bisa dibilang mungkin dari pagi sampai sore gitu. Dan hasilnya tuh keluar beberapa hari kemudian gitu loh. Ketika saya tuh menerima hasilnya tuh via email, dan dari sana tuh saya tahu bahwa nilai bahasa Inggris saya tuh cuman 5,5 teman ya. Astaga, ternyata nilai bahasa Inggris saya cuma 5,5 ternyata selama ini. Saya kira bahasa Inggris saya bagus, ternyata dites cuma 5,5 gitu. Tapi, dan meskipun 5,5 ya, itu tetap ya sudah di atas nilai rata-rata minimum yang diperlukan untuk visa ini, yaitu 5 teman. Jadi, untuk bahasa Inggris beres, meskipun bisa dibilang saya tuh agak kecewa dengan hasilnya ya, ternyata nilai bahasa Inggris saya tuh cuman apa ya bisa dibilang 5,5 gitu loh. Tapi nggak apa-apa, yang penting untuk visa ini itu sudah bisa teman gitu loh. Jadi semua dokumen-dokumen tersebut tuh saya kirimkan ke agentnya, dan menunggu dengan apa ya deg-degan gitu kan. Wah, ini nanti disetujui apa enggak ya gitu kan. Ya sudah. Artinya yang penting kita tuh sudah berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa ya. Kalau diterima bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Dan akhirnya setelah beberapa lama datang lagi nih ya email dari agennya. Nah, jadi saya itu ditanya saya ini agamanya apa, terus etnisnya apa, terus datang lagi tuh pertanyaan lainnya, apa ya bisa dibilang apakah saya tuh pernah terlibat dalam organisasi militer, atau apakah saya pernah menjalani karir di bidang militer kan. Dan pastinya ya saya bilang nggak pernah kan, memang karena nggak pernah kan terlibat dalam hal seperti itu. Nah, terus datang lagi ya permintaan yang lainnya, dan ini adalah permintaan terakhir, yaitu saya tuh diminta untuk menyediakan surat bisa bilang surat keterangan kesehatan gitu loh. Apa yang namanya itu e-medical referral letter teman. Jadi saya tuh diminta untuk mengecek kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk sama si pemerintah Australia gitu loh. Jadi di Bali itu ada beberapa rumah sakit. Saya lupa apa nama rumah sakit yang waktu saya cek waktu itu, dan itu bayar ya, dan itu harganya bisa dibilang lumayan mahal juga ya waktu itu. Berapa ya? Atau lupa lah, pokoknya itu saya harus bayar, dan itu pakai uang pribadi pastinya gitu loh. Jadi kita tuh harus datang ke rumah sakit tersebut ya. Dan di sana tuh kita tuh dicek kesehatan umum lah ya. Mulai dari mata, terus sampai tensi, bahkan sampai ke tes urin ya. Artinya kita tuh dicek apakah kita tuh menggunakan obat-obatan apa enggak, terus gimana gitu kan. Bahkan kita tuh juga harus di ronsen ya, terutama di bagian ini. Jadi itu adalah untuk mengecek apakah kita tuh misalkan punya penyakit di paru-paru ya, misalkan TBC kan, atau misalkan kita ada kanker ya. Jadi itu tes itu buat saya tuh menegangkan sekali ya. Artinya saya tuh seumur-umur tuh nggak pernah yang namanya cek kesehatan namun ya. Dan itu adalah pertama kali saya melakukan hal seperti itu. Dan saya tuh takut dengan hasilnya, ntar setelah cek seperti ini ntar ada penyakit yang saya nggak tahu gitu kan. Wah, gawat kan gitu kan. Akhirnya hasil tesnya itu keluar. Nanti si rumah sakit ini sendiri yang akan mengirimkan hasil tes tersebut ke pemerintah Australia teman. Jadi bukan kita yang mengirimkan, tapi kita tuh hanya diminta untuk cek di rumah sakit yang mereka tunjuk. Kita cuma ke sana, kita cek, kita bayar, nanti hasilnya tuh akan dikirimkan langsung sama mereka ke pemerintah Australia. Jadi kita tuh nggak bisa ngapain loh. Artinya gimana hasilnya ya segitu yang mereka lihat gitu kan. Jadi itu aja ya temennya untuk dokumen-dokumen yang saya perlukan waktu itu, yang saya harus cari sendiri dengan biaya sendiri gitu loh. Dan itu semua prosesnya tuh memakan waktu saya tuh beberapa bulan gitu loh ya. Mulai dari Februari tahun 2018 itu sampai visa yang satu disetujui itu bulan Oktober tahun 2018 teman. Wah, itu rasanya tuh lega sekali harinya. Bisa bilang perjuangan selama ini itu yang sekian lama ya, sudah sekian lama menunggu, sudah kesana kesini, itu akhirnya disetujui, dan sedikit lagi saya tuh siap berangkat ke Australia teman. Dan akhirnya itu visa keluar tahun 2018 Oktober. Itu saya tuh minta waktu sama perusahaan itu 1 bulan ya. Tolong kasih saya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan semuanya. Dan akhirnya saya pun berangkat ke Australia ini pada bulan November tahun 2018 teman. Dan sekarang saya masih di sini. Sudah sempat pulang liburan sekali, dan sampai saat ini belum bisa pulang juga karena masih stuck di sini karena pandemi ya. Jadi saya tuh hanya bisa mensyukuri, menikmati semua yang ada saat ini teman. Oke, jadi mungkin itu ya, mudah-mudahan berguna buat kalian ya, mungkin yang pengen bekerja di luar negeri, ataupun
atau misalkan lebih spesifik lagi tuh teman-teman tuh pengen kerja di Australia. Jadi mungkin itu ya beberapa persyaratan ya yang mungkin teman tuh bisa jadikan referensi gitu loh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, berarti teman-teman tuh harus siap mempersiapkan semua itu dulu. Dan seperti biasa ya, kalau teman-teman tuh suka dengan video ini ya, silahkan like dulu videonya dan subscribe ya pastinya buat yang belum. Dan jangan lupa juga buat yang lagi belajar pemrograman, silahkan join di grup Upcoding yang saya bikin. Jadi di sana tuh kita bisa sharing, kita bisa tanya-tanya. Ya intinya kita tuh belajar sama-sama lah ya. Dan mungkin sekian dulu ya untuk kali ini ya. Dan tetap jaga kesehatan buat kalian semuanya. Tetap semangat ya buat yang lagi belajar pemrograman, tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Dan kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya teman. Oke?